Bismillahirrahmanirrahim. Rata-rata orang-orang yang darani kita bid'ah itu kan dalile ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya memang Nabi dawuh begitu, setiap bid'ah adalah dalalah, setiap dalalah adalah finnar. Tapi kan itu bid'ah itu ada ukurannya, yaitu yang dimaksud Nabi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Orang yang memperbarui agama ini, bikin hal-hal baru di luar yang saya tanamkan, yang saya ajarkan, ahdasa, melahirkan hal yang baru. Fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Itu pasti murtad, pasti ketolak, pasti dihilangkan. Misalnya zaman Nabi musoddek rata daftar Nabi ditambahi musoddek Nabi, itu kan ahdasa fi amrina hadza. Nabi Dewi ngendikan aku iki khotamun nabiyyin, sebelum ana ketambahan Nabi Ahmadul bin Mirza, itu mesti redup. Kalau kita sebagai ahli sunnah atau sebagai orang NU Muhammadiyah kan nggak pernah ada safi amrina hadza. Tapi di luar amrunya Nabi. Artinya di luar urusannya Nabi, kita nambah-nambahikan urusan sosial saja. Jadi Nabi ra ketunan ireng, lagi ini ketunan ireng. Itu kan ya karena urusan ketu saja, itu kan nggak urusan ibadah, nggak urusan agama. Nabi sholatnya papat, gini sholat papat. Terus aku zuhurku ya limo, dan limo nambahi urusannya Nabi. Karena sholat adalah urusan yang diciptakan Nabi. Kita harus sholat zuhur patang rokaat adalah urusan yang diciptakan Nabi. Sebab itu kalau kita sholat 5 rokaat itu nambahi urusan yang diciptakan Nabi. Kalau mobil kan tidak urusannya Nabi. Sepeda motor ya urusannya Nabi. Mbok modifikasi piwai orang nyinggung Nabi. Nabi ramel-ramel gawe. Loh, sebab itu yang dikatakan bid'ah adalah menambah urusan yang menjadi urusan Nabi. Wong hadisnya man ahdatsa fi amrina, itu ada dhamir mutakalamnya fi amrina hadza. Wes enak jadi tambahin apa? Hadza. Man ahdatsa fi amrina hadza. Hadza. Meskipun bahasa Arab hadza wong Jawa ora paham nak hadza dia. Kalau wong Arab, wong Jawa kaji ra iso bahasa Arab. Paham? Anaknya dijenggung wong Arab. Anaknya dia dijenggung anaknya wong Arab. Anaknya wong Arab diwales bapaknya Jawa dijenggung pisan. Wong Arab ngomong bahasa Arab, pelang-pelang bahasa Arab. Sing wong Jawa, kenapa begitu? Wong anakku dihaza tak haza. Kalau dari ada bahasa Arab itu, anakku dihaza ya tak haza. Anakku dijotos ya tak jotos. Jadi wong anakku dihaza ya tak apa? Ada, wong Arabe mantuk-mantuk maksudnya kon. Asal isli ada apa? Ada. Wong anakku diada ya tak napa? Ada. Sebab itu urusan bid'ah adalah urusan dalam ibadah yang sudah punya pakem. Nggih. Bid'ah itu hanya dalam masalah urusan ibadah yang sudah punya pakem. Kayak Nabi sholat zuhur 4 rakaat. Ya kita sholat 4 rakaat. Nabi sholat maghrib 3 rakaat, ya kita 3 rakaat. Meskipun kita khusyuk, misalnya kok Mustafa khusyuk, kalau 3 saja baik, berarti 5 lebih baik. Mergo kebaikan itu tambah baik. Tidak bisa begitu. Kowe ra iso ngiasno sholat terus sedekah 1000 ya apik, apa meneh 5? Lah kok sholat subuh loro ya apik. Terus rukun istiadat dhewe, apa meneh papat. Mustafa kurang serem, wah apa meneh 10. Itu mesti bid'ah. Kalau ini wakulah dolalatin finnar. Tapi yang kita lakukan sekarang itu banyak yang tidak urusannya Nabi. Itu urusannya desainer. Kita nggak kaos ya aneh-aneh, nggak kelambi ya aneh. Nabi hanya punya urusan bahwa aurat itu urusan pakaian adalah satrul aurat. Nabi sebagai Nabi itu hanya punya urusan aturan aurat itu begini. Nabi tidak punya urusan dengan modelnya, cek nganggo sarung, cek jubah, cek celana jin. Nabi hanya punya urusan nutupi aurat itu begini, mabena surah ira rubah bagi lelaki, jami'ul badan ila wajah wa kafaya bagi perempuan. Itu urusannya Nabi hanya itu. Sebab itu hadis wa kullu bid'atin dhalalah itu harus diartikan oleh hadis man ahdatsa fi amrina hadza. Hadza ditambahi male saminhu, menambahi urusan agama yang tidak bagian dari agama. Fahuwa napa? Raddun. Itu pasti tertolak. Sebab itu kelompok-kelompok yang memaksakan persis Nabi itu ya repot, tidak mungkin.
Nggih to nggih. Nak persis Nabi ngeten. Poligami halal. Ya halal loh Nabi poligami. Lah tapi harus persis Nabi yaitu adil. Persisnya sing dipoligami Nabi jenenge Zainab, jenenge Hafsah, Sauda. Lah sing mbok poligami kok jenenge Rina Gunawan misalnya. Sing mbok poligami jenenge Zulianti. Iku ya berarti ora persis Nabi. Mbok terus-terus ndodok ya. Nek persis Nabi ora ana wong Islam. Wong Nabi nak salat pinggire Mekah kon. Utawa ning pinggire Medhi, nah kowe kok salat ning ketangga ning bidukan. Nabi ora tau salat ning gone bidukan. Lah kowe kok salat ning bidukan? Kelompok-kelompok sing sok persis Nabi lho kok keluar ning terminal, apa Nabi tau mara terminal iku? Itu jelas makanya bid'ah itu mengacu man ahdasa fi amrina hadza. Urusan yang menjadi wewenang kenabian itu tidak akan kita tambah. Urusan yang menjadi kewenangan kenabian kita diputuskan bahwa sholat itu subuh 2 rakaat. Dimulai dengan Allahu Akbar, ditutup dengan Assalamualaikum. Kita tidak akan merubah itu. Bahkan dirubah yang semakna saja tidak boleh. Misalnya kita Allahu Akbar diganti bahasa yang sama Allahu Azim. Tidak boleh. Allahu A'la wa Ajal tidak boleh. Karena itu urusan yang menjadi wewenang Rasulullah. Tidak boleh kita merubah sholat Allahu A'la wa Ajal. Tidak boleh. Tetap Allahu Akbar. Karena itu urusannya nanti. Tapi di luar urusan itu, kita punya urusan-urusan yang didikte oleh kultural, oleh zaman, oleh kondisi, oleh waktu. Itu tidak akan bid'ah. Karena itu di luar urusan yang menjadi wewenang Rasulullah. Bahkan dalam banyak hal Nabi nak gawe guyonan dan ini hadis sahih, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Soal urusan dunya kowe luweh roh. Paham nggih? Lah sehingga itu tadi kalau kembali ke mazhab Khawarij ya. Sebetulnya polemik-polemik itu secara ilmiah normal, senormal-normalnya. Namanya beda visi, beda wacana, beda pendapat normal. Tapi kemudian ini menjelma menjadi anarkis. Yaitu saat Khawarij meyakini wong dosa iku kafir terus seenake dhewe mateni itu. Wah. Saat kowe yakin misalnya Ahmadiyah iku sesat seenake mateni. Sing yakin kudu dibela wani mati ya repot ya. Sing enak aku bisa sampean ra melu bakas ngaji di urusan dhewe. Lah aktivis HAM di aktivitas dhewe. FPI di aktivitas dhewe, ya kene di aktivitas dhewe padha-padha sibuk repot. Daripada gede-gede melok urusane wong itu urusan dhewe. Ya karena itu tadi, itu sudah kuno. Masalah itu sudah kuno, sudah lama. Itu memang sebab itu sampai ana pepatah qalamul ulama akhaddu minas sayf. Pena ulama, pena intelektual itu lebih tajam ketimbang pedang. Karena asal usul ada penghalalan darah adalah dari mazhab nak dosa gede dihukumi kafir. Akhirnya seenaknya saja orang Khawarij mateni Sidina Ali. Sidina Ali dianggap kafir. Muawiyah dianggap kafir. Terus sampai ada generasi angkatan Timur Leng, nak ana wong beda mazhab ya dipateni. Angkatan Saddam wong Kurdi Syiah dipateni. Bareng Saddam monarkine keok dipateni kelompok si. Makanya kalau bolak-balik matur, kita punya tradisi paling baik saat konflik. Kita beda mazhab. Wong NU dirasani wong Salafi dirasani wong NU beda mbek Muhammadiyah LDI wis mok rasan-rasanan tok damene ra karuan. Jamaah tabligh digedhingi apa ana sing seneng utawa jamaah apa seneng gedhing mok rasan-rasanan tok damai. Rasa-rasaran yo marung bareng, jamaah iku marung ning kita marung ning kono yo dah damai. Wong Salafi nak tuku kedhu yo ning kita yo ngritik, kono yo ngritik tapi yo dagangan bareng damai. Kita yang punya tradisi konflik paling baik. Nah, cara wong Timur Tengah paling tidak jelas. Jadi, wong konflik kok guya-guyu. Kulo sering ketemu ulama Timur Tengah. Nak cara bahasa Indonesia nak ngomong ini, Pak agamane negarane sampean gak jelas. Piye lah piye ora jelas. Mazhab apa yang dipertahankan? Maksud dene tahu survei Indonesia bingung. Darah di Sunni ra Sunni, darah di Syiah ora Syiah, darah di Wahabi ora Wahabi. Darani, tapi ra iso barani Nasrani to sementing ngomong. Sementing ra wong Islam Indonesia ra gak barani Nasrani yo ndak lah jare wis. Kulo sering nak wonten urusan atas kedutaan Arab. Ngomongane plam-plam. Dene rawani mlebu, mulane pentingnya ngalim hafal Quran atau hadis koyo kula. Dadi dekne gak iso mlebu. Lah mari pas kono mlebu sampean yo ora paham. Lha iku perkara kan. Sajane kuncine kuwi mari kita penting alim paham.
Jika aku dalil kini luwih iso dalil. Misalnya dalil hadis itu omongnya apa lembiro? Satu, wah aku apal 5. Sorry aku anut kowe, mesti guys yang anut aku. Itu tadi misalnya ada hadis memang iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin. Tapi bid'ah itu tidak begitu. Sebab itu Imam Syafi'i sampai qasamal bid'ah ila dhalalatin wa hasanatin. Ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah napa? Nah, itu maksudnya itu bukan karena bid'ah bisa jadi dua, enggak. Untuk menjadi bid'ah betulan adalah dalam konteks man ahdasa fi amrina hadza ma laysa min. Paham ya? Untuk menjadi bid'ah beneran sing mal'unah, bid'ah yang terlaknat atau bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang menambah urusan yang menjadi wewenang Rasulullah. Yaitu tadi misalnya sholat Isya itu 4 rakaat baik. Terus kowe sok baik 4 wae apik, apa meneh 6. Wong jare apik nek ditambah apik tambah apik. Sesuai ngono, misalnya ono wong ngumbal apa ini Pekalongan, api anu tak tambahin nganti ke Jakarta, ngupin medun Pekalongan, mau tambahin ke Jakarta, wongnya gremeng, kadang ditambahi, ora mesti seneng. Jajal lah wes, sampean misalnya Pak pesawat ke Jakarta di Dono ning Batam, tak tambahi kok mangkel. Ya udah bisa, kadang tambah itu udah lebih baik. Lah agama itu begitu, tidak boleh. Kalau dari Nabi begitu ya begitu, yang menjadi wewenang Nabi, yaitu fi amrina ada ya ada Rasul buku tak ganti. Mun kula terusaken ya.